Baik, ketemu lagi di mata kuliah HSCI atau Human Computer Interface yang kedua tentang pengolahan data. Baik, kita akan memulai dengan pengolahan data yang menggunakan metode Nelson. Seperti yang sudah kita bahas kemarin tentang pengolahan data, kita ulang lagi sedikit tentang pengolahan datanya untuk menyambung pertemuan yang kemarin. Baik, ini adalah sistem pengolahan data. Nah, saya akan sambung lagi dengan identifikasi masalah. Ketika Anda bertemu sebuah aplikasi e-commerce, web, dan berbagai aplikasi sistem, Anda bisa menguji aplikasi tersebut dengan melakukan sebuah kuesioner atau survei. Di antaranya adalah dengan menggunakan metode Nelson ini. Salah satunya adalah mengidentifikasi masalah dulu. Kerangka pemikiran mengidentifikasi masalah. Misal masalahnya adalah bagaimana seseorang malas menggunakan aplikasi itu karena di e-commerce terlalu rumit untuk melakukan pembayaran. Itu bisa saja terjadi. Kemudian atau seseorang malas menggunakan karena sulit untuk mendapatkan laporan dari transaksi yang digunakan, atau orang tersebut sulit menggunakan aplikasi karena sulit melakukan pemesanan. Nah, hal-hal tersebut kita akan pelajari untuk didesain kembali si aplikasi e-commerce tersebut. Nah, dari identifikasi masalah yang Anda temukan, kita melakukan pendekatan dengan metode usability Nelson. Di usability Nelson ada beberapa pendekatan yang kemarin kita bahas adalah ini. Ya. Jadi di dalamnya ada beberapa poin, saya akan bahas ulang sedikit. Ada tentang learnability, kemudahan ya untuk dipelajari. Kemudian ada efisiensi, kemudian ada memorability, kemudian ada error, ya, untuk ditanggapi errornya mudah atau tidak. Kemudian ada user satisfaction. Nah, ke 5 unsur tersebut kita akan membuatkan sebuah instrumen. Instrumennya adalah instrumen pengukuran. Mana sudah jelaskan tentang instrumen pengukuran. Nah, instrumen pengukuran ini digunakan seperti Anda ingin mengukur sesuatu dengan menggunakan mistar. Jadi kalau ukuran Anda salah, pasti tidak bisa digunakan. Hati-hati dengan itu, tidak bisa digunakan. Akan bengkok ukurannya, atau ukurannya tidak sama, juga sama, tidak akan bisa digunakan. Harus mengulang lagi membuat ukuran. Nah, kita membuat ukurannya dulu, penyebaran kuesioner. Nah, ini penyebarannya kuesionernya juga diukur. Pada siapa? Ya, bagaimana cara menyebarkannya ya, nanti kita akan coba penyebaran paperless ya, sudah tinggal Anda bisa mengisi kemudian mengembalikan dengan cepat, dan saya menerima dengan cepat. Ada pengumpulan kuesionernya juga ya, Anda bisa lihat pengumpulan kuesionernya nanti ya, kita bahas sekalian. Kemudian analisis data. Nah, data tersebut nanti kita analisis untuk menjadi apakah data tersebut misalkan. Nah, data tersebut akan Anda jadikan apa? Data tersebut untuk disajikan jadi apa? Nah, ini dianalisis data tersebut ya. Nah, kita hanya membatasi dengan layak nggak sebetulnya data tersebut itu menjadi satu ukuran, atau instrumen tersebut menjadi satu ukuran dengan validitas dan reliabilitas. Jadi mengukur pertanyaan-pertanyaan yang Anda sudah buat layak nggak. Nah, kemudian hasil analisanya adalah layak atau tidak di reliabilitas dan uh, 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 validitas tadi ya. Nah, kesimpulan. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Mari kita coba sekarang, saya akan bawa Anda ke
bagaimana membuat suatu aplikasi. Nah, saya menggunakan Google Form. Kenapa menggunakan Google Form? Google Form itu mudah untuk dibuat dan sudah difasilitasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan Google Form. Penciptaannya Anda masuk saja ke drive-nya, ya, Google Drive-nya. Anda akan mendapatkan menciptakannya sebuah form. Tapi saya tidak bercerita tentang menciptakan formnya, tapi saya akan menceritakan isinya, isi formnya tersebut. Baik, kita lihat dulu isi formnya. Isi formnya adalah bagaimana saya ingin meneliti, ya. Nah, dari sebuah e-commerce yang namanya Lazada. Nah, Lazada ini kita coba teliti. Nah, saya membuat sebuah form yang saya tambahkan email. Seseorang yang mengisi form saya harus menyertakan emailnya, kemudian namanya. Nah, karena Anda adalah mahasiswa saya, nah saya berikan NPM-nya, ya, form NPM-nya untuk diisi dan kelasnya. Baik. Nah, ini Anda ciptakan sendiri, Anda buat sendiri dengan menggunakan email Anda masing-masing. Nah, tapi di sini tidak membuatnya, tapi Anda cukup mengisinya. Nah, bagaimana melihat sebuah instrumen dibuat dari sebuah variabel yang namanya learnability di Nielsen. Mari kita lihat. Nah, penilaian faktor mudah atau tidaknya e-commerce pada Lazada. Nah, saya ambil contoh sebuah e-commerce yang namanya Lazada. Ya, pertanyaan adalah tampilan mudah dipelajari atau dipahami. Nah, Anda tinggal mengisi seperti kemarin kita cerita tentang skala pengukuran. Ada sangat setuju, sangat tidak setuju. Jadi Anda pilih yang mana. Kalau di sini adalah sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini skala ini Anda harus isi, ya. Nanti saya sudah kasih linknya, Anda harus mengisinya supaya saya mendapatkan hasilnya. Setelah hasilnya didapat, nanti akan kita bahas sama-sama apa sih hasilnya, bagaimana hasilnya. Nah, hasil tersebut nanti akan kita ukur. Nah, kemudian tools keduanya, ini penilaian yang keduanya, pertanyaan keduanya adalah tools mudah dioperasikan. Ya, mudah nggak tools-toolsnya dioperasikan? Ini baru learnability, ya, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, ya. Nah, dipelajari. Kemudian yang ketiga, pertanyaan transaksi e-commerce Lazada mudah dipelajari dan digunakan. Nah, mudah dipelajari dan digunakan, Anda bisa cek sendiri pada aplikasinya tersebut. Jika Anda menjawabnya tidak setuju, silahkan. Ya, misalkan ada kesulitan, ya dicentang yang mana. Nah, ini adalah ukurannya. Kemudian yang kedua adalah informasi pemesanan tidak mudah dipelajari. Nah, ini yang disebut dengan pertanyaan negatif, tidak mudah dipelajari, atau pernyataan negatif, tidak mudah dipelajari. Nah, dalam membuat pernyataan atau pertanyaan di sini ada dua hal yang Anda harus pokok pikirannya adalah Anda membuat pertanyaan atau pernyataan. Kalau ini pernyataan, tampil mudah dipelajari dan Anda bisa menjawabnya dengan sederhana. Ya, dengan setuju pernyataan tersebut dengan setuju dan tidak setuju. Nah, tampilan mudah dipelajari atau dipahami ini adalah pernyataan. Tapi kalau saya tambahkan dengan kata apakah, dia akan menjadi pertanyaan. Kalau pertanyaan lebih fokus, lebih mudah untuk dijawab. Apakah tampilan mudah dipelajari atau tidak? Nah, dia bisa tidak pakai skala Likert, tapi jawabannya hanya cukup mudah atau tidak. Jadi dua skala saja, ya. Nah, tapi yang kita bahas sekarang adalah pernyataan. Nah, kalau pernyataan seperti ini, ya. Baik, itu mudah dioperasikan. Nah, ini juga pernyataan, ya. Kemudian dalam pernyataan tersebut ada faktor-faktor yang harus dipelajari juga, jangan salah. Di antaranya adalah bagaimana sih Anda membuat pertanyaan ini. Hindari pertanyaan dengan membuat kata sebab, karena, walaupun. Itu ada dua pernyataan jadinya. Jadi kalau Anda menyebabkan karena, berarti Anda sudah punya jawaban di situ. Tidak boleh melakukan itu. Karena apa? Karena pernyataan akan dijawab dengan setuju, tidak setuju. Karena.
Nggak boleh karena sudah ada jawabannya. Pernyataan baku tidak boleh ada jawabannya, gitu ya. Sedangkan kalau menggunakan sebab, sebab itu belakangnya, ya. Sebab, nah itu belakangnya itu juga tidak boleh. Yang harus adalah ini, seperti ini ya. Nah, bila saya tambahkan tampilan mudah dipelajari atau dipahami sebab ya, tampilan disusun secara baik. Nah, itu sudah tidak boleh. Nanti akan menjawab setuju semua gitu ya. Dan orang akan terjebak dengan kata-kata itu, ya. Nah, Anda harus membatasi itu. Sebab, karena, walaupun, ya, meskipun, nah itu tidak boleh masuk. Bila Anda membuat sebuah pernyataan dengan kata dan, berarti ada dua variabel yang Anda bisa ukur dengan kata dan tersebut. Atau satu variabel dengan dua pokok pikiran. Jadi hati-hati dengan kata dan juga. Jadi yang mana yang Anda harus pakai? Kalau memang pakai dan bisa dipisah, tidak bisa pakai dan silakan. Nah, ini trik Anda membuat sebuah pernyataan dengan benar, ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya Anda juga bisa memahami dengan variabel-variabel yang lain. Mari kita coba dengan variabel lain. Tadi liability. Liability saya membuat 4 pertanyaan. Kemudian efisiensi. Efisiensi kita lihat juga. Penggunaan e-commerce dapat mendapat informasi dengan cepat. Nah, ini. Ya, ini pernyataannya double. Dapat mendapat informasi dengan cepat. Pengguna dapat mendapat informasi dengan cepat. Nah, apakah pertanyaan sudah bagus atau belum? Nah, Anda bisa kaji ulang, ya. Menggunakan e-commerce dapat dengan cepat. Nah, bisa dengan cepat mendapatkan informasi penggunaan e-commerce Lazada. Nah, Anda bisa ubah isi pernyataannya. Jangan sampai ada terjadi kesalahan. E-commerce Lazada dapat dengan cepat menyajikan informasi untuk user. Nah, Anda bisa membuat kata-kata yang lebih fleksibel di sana. Baik, selanjutnya penggunaan tool pada e-commerce dirasakan efisien sesuai dengan fungsinya. Nah, ini fungsinya sesuai dengan efisien sesuai dengan fungsinya. Nggak boleh ini. Ya, kemudian proses pemesanan pada e-commerce efisien. Nah, ini lebih singkat lagi, proses pemesanan pada efisien. Nah, ini lebih mudah untuk dibanding dengan ini, dirasakan efisien sesuai dengan, karena ada kata dirasakan, ya. Nah, ini menggunakan tuh, nah kalau dirasakan rasanya tidak boleh, merupakan sebuah titik kesalahan, ini bisa dihapus. Penggunaan tools pada e-commerce efisien sesuai dengan fungsinya. Jadi dia lebih tegas membuat sebuah pernyataan. Selanjutnya, proses pembelian pada e-commerce efisien. Nah, ini sudah bagus. Fasilitas pembayaran efisien, ya. Nah, ini juga bisa. Oke. Memorability atau kemampuan untuk diingat. Nah, setiap tampilan yang ada mudah diingat. Nah, ini juga harus Anda ada pelajari di sini. Ya, selanjutnya mudah diingat itu seperti apa, gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di e-commerce-nya sendiri, ya. Selanjutnya, perangkat pada e-commerce mudah dilihat dan dioperasikan. Nah, ini perangkat pada e-commerce mudah diingat dan diingat operasinya. Nah, lihat ini kata-katanya, perangkat e-commerce mudah diingat operasinya. Nah, ini harus juga diperhatikan nih, ya. Katanya diingat operasinya, sistem operasinya, apa fungsinya, ya. Jadi ini harus diperhatikan operasinya. Kalau mudah diingat operasinya, ya, atau cara menjalankannya, boleh Anda tulis ini. Operasi.
Oke, ya operasionalnya. Selanjutnya, sistem pembayaran e-commerce mudah diingat. Nah, ini benar nggak? Sistem pembayaran e-commerce itu mudah diingat. Ya, ini udah oke. Sistem transaksi pada laporan e-commerce mudah diingat. Transaksi ya, ini pembayaran. Ini transaksi dan laporan. Beda, laporan dan transaksi. Ini pembayaran. Transaksi ini, nah Anda bisa jelaskan lebih detail apakah transaksinya transaksi data, apa transaksinya transaksi pemesanan, barang atau apa. Nah ini Anda boleh jelaskan. Ini yang saya bilang ada dan. Nah kalau dan ini Anda harus berhati-hati karena ada dua variabel yang harus dihitung. Nah kalau tidak bila ini tidak perlu transaksi kita boleh hapus. Sistem laporan pada e-commerce mudah diingat. Nah itu ya. Selanjutnya aspek error. Sistem e-commerce sering melakukan kesalahan pada transaksi. Ini sudah oke. Sistem e-commerce tidak dapat memberikan pesan pada kesalahan yang terjadi. Nah, tidak ini kan kata negatif, ya. Jadi Anda bisa pelajari bahwa ini adalah kata negatif. Kemudian pemesanan sering ada kesalahan pelaporan sering terjadi kesalahan. Apakah ini benar sering terjadi kesalahan? Jika tidak, Anda jawaban sini. Ini jawaban tidak. Jika kelihatannya tidak ada ini ya, tidak ada masalah di situnya ya. Nah ini akan jawabannya akan menjadi angka 1. Oh, enggak. Kalau yang ini tidak, ini nilai positif ya. Jadi ada jawaban yang positif, ada yang jawaban yang negatif. Itu yang disebut dengan nilai positif dan nilai negatif. Sistem pembayaran sering terjadi kesalahan. Nah ini juga ya, sering terjadi kesalahan tidak. Jika tidak, Anda tidak setuju dengan angka negatif. Nah, walaupun dia pertanyaannya positif, tapi jawabannya bisa saja dia negatif. Begitu ya. Nah, pernyataannya seperti itu. Selanjutnya, sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna. Sistemnya telah memenuhi kebutuhan pengguna. Ini satisfaction. Ya, apakah sudah memenuhi kebutuhan pengguna? Ini biasa saja. Sistem dapat memenuhi transaksi dengan baik. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, ini contoh-contoh dari transaksi yang Anda bisa lihat. Kita simpan dulu. Nah, transaksi ini adalah contoh-contoh pertanyaan atau instrumen yang Anda bisa lihat dalam membuat sebuah alat ukur pada usability Nelson. Nah, selanjutnya dari alat ukur ini akan menghasilkan nilai nanti. Kalau Anda sudah mengisi data-data tersebut, nanti akan menghasilkan sebuah nilai. Nilainya akan seperti apa? Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas penilaiannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya akan coba perlihatkan ini. Nah, nilai-nilai ini, bukan yang ini. Nilai yang sebentar. Oh, salah ya. Sebentar. Nah, ini. Nanti kalau Anda sudah mengisinya, saya sudah coba buat sebuah penelitian. Nah, ini adalah nilai-nilai yang dihasilkan oleh pertanyaan 1, 2, 3, 4, bagian lineability, efisiensi 5, 6, 7, ya, pertanyaannya. Nah, hasil-hasil ini didapat dari hasil kuesioner nanti, ya, hasil kuesioner yang Anda sebarkan. Lewat apa tadi menyebarkannya? Lewat Google Form, tinggal memberikan linknya saja. Nanti dibahas bagaimana menyebarkan Google Form dengan linknya. Ya, kemudian itu nanti dalam pembuatan Google Form. Tapi yang kita bahas sekarang adalah penilaiannya. Nah, ini penilaiannya akan seperti ini, ya. Nah, nilai inilah yang akan kita pakai untuk nanti kita gunakan bagaimana mengukur sebuah penilaian dari hasil kuesioner dengan menghasilkan nilai validitas dan reliabilitas. Nanti kita akan gunakan beberapa tools seperti SPSS ya supaya lebih mudah. Kalau ini saya pakainya Excel, tapi nanti kita akan gunakan SPSS. Baik, pertemuan kedua untuk HCI, penilaian data atau menganalisis data dengan tema membuat kuesioner sampai di sini.
Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada Telegram atau e-learning yang sudah disediakan. Terima kasih.